Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Masuk ke sesi berikutnya. Kali ini kita akan diskusi. Kita akan belajar sama-sama mengenai hukum-hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kembali ketemu di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sesi sebelumnya kita sudah bicara diskusi dan saya sudah menyampaikan mengenai materi bagaimana Anda sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia di sebuah perusahaan untuk bagaimana mendesain kompensasi dan mendesain benefit gitu ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke sesi berikutnya. Tapi seperti biasa, sebelum saya mulai sesi penyampaian materi, maka saya akan menyampaikan satu slide yang tujuan saya untuk memotivasi diri saya untuk terus belajar, dan semoga ini juga bisa memotivasi Anda semua untuk juga terus belajar. Quotes kali ini adalah, di saat kamu bermalas-malasan, ingatlah ada jutaan pesaing di luar sana yang sedang belajar. Belajar di bidang apapun, ya. Belajar di bidang apapun. Tidak selalu belajar mengenai kuliah. Belajar tentang apapun dalam kehidupan kita. Jadi kalau Anda sedang merasa malas, ingatlah ada jutaan orang lain yang sedang belajar dan sedang berkompetisi dengan Anda. Semoga quotes ini menjadi pemantik semangat Anda untuk terus bersemangat dalam belajar, khususnya belajar di kampus Tikim, khususnya belajar di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Teman-teman, sesi kali ini saya akan mengajak Anda untuk sama-sama belajar mengenai hukum ketenagakerjaan. Akan tetapi karena materi ini panjang, sehingga saya terpaksa membagi menjadi 2 sesi. Karena kalau untuk satu sesi terlalu panjang. Jadi sesi ini dan sesi berikutnya itu menyambung nanti ya, menyambung. Kita membahas mengenai hukum ketenagakerjaan. Ada apa aja di dalam hukum ketenagakerjaan? Kita lanjutkan. Teman-teman, dari kegiatan ekonomi yang terjadi, timbul kegiatan industri. Dari kegiatan industri, timbul hubungan kerja. Hubungan kerja itu antara pengusaha dan pekerja. Ya. Nah, dari hubungan kerja itu tentu akan diikuti oleh sebuah perjanjian, di mana perjanjian itu berimplikasi kepada hukum, berdampak kepada hukum. Hukum itu mengikat secara formal maupun material antara pengusaha dan pekerja, antara para pihak. Ya. Nah, dari berbagai hubungan ini akhirnya timbul banyak masalah. Ya. Dari hubungan kerja ini antara pengusaha dengan pekerja, antara pekerja dengan pekerja, antara pengusaha dengan regulator, semuanya sangat potensi adanya masalah, di mana salah satu pihak sangat mungkin melakukan one prestasi, sangat mungkin melakukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan janjinya, seperti yang tertulis dalam hubungan kerja, ya. Nah, one prestasi itu, ketidaksesuaian itu, maka akan potensi ada masalah di hukum perdata. Bahkan bisa jadi dalam konteks one prestasi ini timbul ke pidana, ya. Jika terjadi pelanggaran dalam perjanjian tersebut. Oke, jadi sesuatu yang tidak bisa dihindari karena adanya
sebuah kegiatan ekonomi sehingga timbul hubungan kerja itu menimbulkan kesimpulan, menimbulkan kemungkinan adanya manifestasi dari salah satu pihak. Untuk itulah sangat perlu adanya hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan. Nah, sebelum saya masuk ke dalam hukum ketenagakerjaan, maka saya sampaikan mengenai hubungan ketenagakerjaan, labor relation, di mana hubungan ini sebuah hubungan yang berkesinambungan, continuous, antara sekelompok karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja dengan manajemen perusahaan. Jadi sebuah hubungan ketenagakerjaan itu sebuah hubungan yang sifatnya berkesinambungan antara perusahaan dengan karyawan. Di dalam beberapa perusahaan karyawan diwakili oleh serikat pekerja. Itu adalah hubungan ketenagakerjaan. Nah, kalau sudah mulai bicara mengenai hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan di Indonesia, maka pasti semuanya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi antara pengusaha dan pekerja itu secara bipartit semuanya akan mengacu ke sini. Nah, sesi hukum ketenagakerjaan saya akan mengajak teman-teman untuk mengupas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Akan tapi tentu saya tidak mengambil seluruh poin karena ada ratusan pasal di sana. Tapi akan saya ambil beberapa pasal yang kira-kira menurut saya sangat berpotensi terjadi, ataupun pasal-pasal yang paling tidak Anda harus ketahui jika suatu hari Anda bertugas di bagian manajemen sumber daya manusia di perusahaan Anda. Ya, jadi sebagai orang yang bekerja di bagian manajemen sumber daya manusia, maka mau tak mau Anda juga harus memahami, mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 13 ini, karena semuanya merefer ke sana. Nah, ini semua diperbarui di Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Tapi saya memang tidak membahas di Undang-Undang Cipta Kerjanya, saya masih membahas di sini karena menurut saya secara konsep hampir sama. Ada beberapa perubahan yang saya sampaikan di sesi terakhirnya, ya, di slide terakhirnya. Jadi kalau bicara mengenai hukum ketenagakerjaan, maka acuan kita adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ini acuan kita. Dan sesi ini kita akan membahas mengenai undang-undang ini. Yang Anda harus ketahui jika Anda menjadi bagian dari manajemen SDM, atau bahkan jika Anda tidak bekerja di bagian manajemen SDM, Anda sebagai karyawan, Anda juga harus tahu apa hak dan kewajiban Anda yang tertera di undang-undang ini. Oke. Sebelum membahas hukum ketenagakerjaan lebih lanjut, kita mulai dari beberapa pengertian atau definisi. Ada banyak istilah-istilah, kosakata yang disampaikan di Undang-Undang 13 2003. Akan tetapi saya hanya mengambil dua saja yang kira-kira terkait langsung dengan yang familiar buat Anda lah, kira-kira gitu. Jadi pengertian pertama adalah pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh adalah orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ya. Jadi siapapun yang bekerja dan menerima upah, itulah pekerja. Berikutnya adalah perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, baik itu milik perseorangan, persekutuan, ataupun milik dari badan hukum. Ya. Dan itu bisa swasta, bisa milik negara, yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah.
Jadi dengan mudah Anda bisa membedakan kalau pekerja adalah yang bekerja dan mendapatkan imbalan, sedangkan perusahaan adalah yang mempekerjakan dan membayar imbalan itu atas pekerjaan buruh, ya. Itu adalah pekerja dan perusahaan. Berikutnya adalah saya ambil dari beberapa literatur ataupun referensi mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan. Saya mengambil 3 pengertian dari ahli hukum dari luar negeri. Satu adalah Molenaar. Beliau menyampaikan bahwa pengertian hukum ketenagakerjaan adalah sebuah hukum yang berlaku di mana hukum itu mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, antara pekerja dengan pekerja, antara pekerja dengan penguasa. Jadi hukum ketenagakerjaan menurut Molenaar adalah sebuah hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dengan pekerja, pekerja dengan pengusaha, antara pekerja dengan penguasa. Kalau menurut saya mestinya juga antara pekerja, majikan, dan penguasa. Lebih lengkapnya seperti itu. Itu adalah pengertian hukum ketenagakerjaan menurut Molenaar. Berikutnya adalah pengertian menurut Levenbach. Hukum ketenagakerjaan adalah sebuah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, di mana pekerjaan tersebut dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang bersangkut paut dengan hubungan kerja. Artinya kehidupannya sangat terkait dengan hubungan kerja tersebut, karena mendapatkan nafkah, mendapatkan penghidupan dari pekerjaan tersebut. Pengertian berikutnya adalah hukum ketenagakerjaan menurut Van Esveld. Menurut beliau, hukum ketenagakerjaan adalah sebuah hukum yang tidak hanya membatasi hubungan kerja di mana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan saja, tapi juga meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sendiri, di mana pekerja tersebut melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan risiko sendiri. Jadi kalau hukum ketenagakerjaan menurut Esveld itu tidak selalu ada hubungan antara atasan bawahan, ya. Jadi seseorang yang bekerja sendiri pun juga terikat dalam hubungan hukum ketenagakerjaan, ya. Itu adalah 3 pengertian menurut ahli hukum yang dari mancanegara. Berikutnya saya ambil pengertian hukum dari 2 ahli hukum Indonesia. Yang pertama adalah pengertian menurut Profesor Iman Supomo. Beliau menyampaikan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah sebuah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Ada arsiran yang sama dari pengertian yang disampaikan oleh Profesor Iman Supomo dengan apa yang disampaikan ahli-ahli lainnya, adalah antara letaknya arsirannya adalah bahwa di situ mengandung seseorang yang bekerja dan menerima upah. Akan tetapi yang beliau tambahkan adalah adanya peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi hubungan kerja tersebut ada diikat dalam sebuah peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Himpunan tertulis maupun tidak tertulis itulah yang disebut dengan hukum ketenagakerjaan menurut Profesor Iman Supomo. Berikutnya adalah pengertian hukum ketenagakerjaan menurut Sutikno, ya. Beliau menyampaikan bahwa hukum ketenagakerjaan itu merupakan keseluruhan peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan di bawah pimpinan ataupun perintah orang lain, dan keadaan penghidupan yang bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut. Jadi Profesor Sutikno menyampaikan bahwa jika seseorang ditempatkan di bawah perintah orang lain dan keadaan penghidupan yang bersangkutan itu sangat terkait dengan hubungan kerja tersebut, itulah hukum ketenagakerjaan, ya. Jadi kira-kira seperti itu definisi yang dimaksud dengan hukum ketenagakerjaan. Nah, saya garis bawahi bahwa hukum ketenagakerjaan mengatur tentang
segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa hukum ketenagakerjaan tersebut mengatur pada saat sebelum bekerja, pada saat bekerja, dan pada saat sudah bekerja. Apa itu yang dimaksud dengan sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja? Saya akan coba sampaikan dalam bab per bab dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di bab-bab yang disampaikan di Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut mengatur fase-fase tersebut. Fase sebelum bekerja, fase selama bekerja, dan fase sesudah bekerja. Ya. Jadi saya akan menyampaikan bab per bab dari Undang-Undang Nomor 13, di mana di situ nanti akan mengatur akan kelihatan mengatur sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Saya mulai dari bab 5 yang membahas mengenai pelatihan kerja. Saya loncat ke bab 5 karena bab 1 sampai 4 ataupun pasal sebelum pasal 9 menurut saya sangat general sekali. Jadi saya sengaja tidak menyampaikan untuk Anda. Kalau Anda ingin mendalami, silahkan dibuka Undang-Undang 13. Kira-kira apa yang tercantum di pasal 1 sampai pasal 8. Karena saya langsung loncat ke pasal 9, ya. Nah, di sini tampak bahwa undang-undang tersebut mengatur sebelum seseorang bekerja, ya. Karena kita ngomongin mengenai aturan terkait dengan pelatihan kerja. Salah satunya adalah di pasal 11. Undang-undang tersebut menyampaikan bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Ya, jadi Undang-Undang 13 memikirkan bagaimana seseorang bisa mengimprove, menaikkan level kompetensinya, menaikkan level kemampuannya. Untuk itulah maka negara juga menyediakan fasilitas, contohnya BLK, ya. Jadi balai latihan kerja ataupun pelatihan-pelatihan lainnya itu bagian dari hak dari tenaga kerja untuk mendapatkan fasilitas untuk pengembangan kompetensinya, ya. Jadi kalau teman-teman melihat kenapa pemerintah daerah punya BLK, punya program-program yang terkait dengan pelatihan anak muda segala macam, itu bagian dari menjalankan amanah dari undang-undang ini. Karena memang undang-undang ini menyampaikan bahwa seseorang itu mendapatkan hak untuk mendapatkan pelatihan. Bukan hanya pelatihan, di pasal 22 undang-undang ini juga menyampaikan mengenai pemagangan. Jadi magang itu juga diatur, ya, magang juga diatur. Saya ketemu beberapa kali dengan orang yang pernah ikut magang ke Jepang. Lalu saya juga pernah pada saat dulu saya bergabung di Panasonic, banyak sekali lulusan-lulusan SMK dari luar Jawa yang magang di perusahaan kami. Lalu yang paling gampang sekarang dalam konsep link and match antara pendidikan dengan industri, anak-anak SMK ataupun anak-anak kuliah magang di perusahaan-perusahaan. Itu semua diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini. Jadi sebelum bekerja pun undang-undang ini sudah mengatur terkait dengan pelatihan dan magangnya. Nah, di pasal 22 tertulis bahwa pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis, ya. Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja atau buruh perusahaan yang bersangkutan.
Jadi kalau magang tanpa ada surat pemagangan, itu artinya yang bersangkutan bukan magang tapi bekerja di perusahaan tersebut. Ya. Itu pasal 22. Nah, berikutnya adalah di bab 6 dan bab 7. Di sini membahas mengenai penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan. Ada 11 pasal di sini. Pasal 31 sampai dengan pasal 41. Ya. Ada 11 pasal di sini. Pasal pertama yang saya sampaikan adalah pasal 31. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam ataupun di luar negeri. Ya. Nah, inilah latar belakang kenapa pemerintah memiliki BNPTKI, Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Ya, karena di undang-undang memang sudah diatur dan disampaikan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan hingga di luar negeri. Makanya ada BNPTKI. Lalu di pasal 39 juga disampaikan bahwa pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Lalu ayat 2-nya adalah pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Nah, ini yang sering kita lihat pada saat adanya program pemerintah dengan adanya misalkan seperti hanya proyek-proyek padat karya misalkan. Itu gunanya adalah untuk memperluas perluasan kesempatan kerja. Lalu juga program-program dari pemerintah dalam menyelenggarakan bursa-bursa kerja. Ini bagian dari usaha agar kesempatan kerja lebih luas. Jadi dikoordinasi oleh Dinas Tenaga Kerja misalkan, ya. Jadi tugas-tugas pemerintah diamanatkan dalam undang-undang seperti halnya dalam pasal-pasal ini. Nah, berikutnya di pasal 8, di mana itu ada 8 pasal 42 sampai 49 adalah mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Ya. Jadi kalau suatu hari Anda bekerja atau bertugas di bagian manajemen sumber daya manusia dan perusahaan Anda itu berencana mendatangkan tenaga kerja asing, itu semua sudah diatur di undang-undang ini di pasal 42 sampai 49. Dan itu petunjuk pelaksanaan juga banyak sekali aturannya, tidak hanya yang tampil di undang-undang di pasal-pasal ini saja. Jadi ada aturan-aturan tambahan yang juga harus kita lengkapi, ya. Jadi kalau Anda suatu hari bekerja di bagian manajemen sumber daya manusia, ingat kalau Anda mendatangkan tenaga kerja asing ada banyak sekali aturannya. Nah, aturan yang disampaikan di pasal 42 sampai 49 antara lain adalah di pasal 42 ayat 1, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jadi kalau perusahaan Anda ingin mempekerjakan tenaga kerja asing, maka tenaga kerja asing tersebut harus memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Nggak bisa Anda serta-merta mendatangkan orang dari luar negeri untuk bekerja di perusahaan Anda tanpa ada izin tertulis, ya. Berikutnya adalah pemberi kerja perusahaan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. Jadi yang boleh mempekerjakan tenaga kerja asing adalah sifatnya badan usaha. Jadi misalkan Anda secara pribadi nggak punya PT, Anda mempekerjakan dokter untuk di rumah misalkan, itu nggak boleh.
karena Anda sifatnya perseorangan, kecuali kalau Anda berupa badan hukum lalu juga mendapatkan izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, maka Anda baru bisa mempekerjakan tenaga kerja asing. Ya. Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang menggunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik atau konsulernya. Jadi ini dikecualikan pada karyawan-karyawan yang ada di kedutaan besar. Jadi kalau karyawan yang di kedutaan besar itu dikecualikan, tidak perlu izin dari menteri untuk mendatangkan tenaga kerja asingnya. Ya. Berikutnya adalah aturan mengenai tenaga kerja asing adalah tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Jadi di pasal ini dengan jelas kita bisa melihat bahwa tenaga kerja asing itu tidak bisa dikerjakan seterusnya. Tenaga kerja asing itu bisa dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja dalam jabatan tertentu dan waktu tertentu. Jabatan tertentu maksudnya tidak seluruh level kita bisa mendatangkan tenaga kerja asing. Jadi misalkan sampai dengan supervisor harus orang lokal, di atasnya supervisor baru boleh orang asing. Jadi tidak semua level boleh orang asing, ya. Dan waktunya pun tertentu, ada batasannya. Ayat 5 adalah ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu dimaksud dalam pasal 4 ayat 4 ditetapkan dengan keputusan menteri. Jadi di bawah undang-undang masih ada keputusan menteri sebagai petunjuk pelaksanaan mengenai jabatan apa saja yang boleh diisi oleh tenaga kerja asing. Ya. Jadi ditentukan tiap sektor usaha itu ditentukan beda-beda di sana. Jadi jabatan dan waktunya ditentukan tidak di Undang-Undang 13 tapi di keputusan menteri, di aturan yang di bawah dari undang-undang. Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dengan ayat 4 yang masa kerjanya habis tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya. Jadi kalau masa kerjanya habis ya sudah nggak bisa diperpanjang, maka yang bersangkutan harus digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya. Ya. Jadi intinya nggak boleh menetap permanen seumur hidup seperti itu. Oke. Itu adalah salah satu pasal dari bab 8 yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Jadi kita tidak bisa semena-mena mempekerjakan tenaga asing karena ada banyak aturan yang terkait. Belum lagi mengenai sedikit informasi buat Anda. Salah satunya adalah pembayaran. Ada beberapa kewajiban pembayaran terkait dengan tenaga kerja asing. Seingat saya lupa nama istilahnya apa. Itu satu tenaga kerja asing itu harus membayar ke Disnaker atau Kementerian Tenaga Kerja sekitar waktu itu ya sekitar $1.200. $1.200 itu kira-kira 16-17 juta per tahun. Jadi salah satu izinnya itu harus membayar itu sekitar $1.200 per tahun. Itu sebagai kompensasi untuk biaya pelatihan tenaga kerja lokal. Jadi negara memungut dari tenaga kerja asing itu dan dikelola untuk memajukan keterampilan tenaga kerja lokal dengan melalui pelatihan-pelatihan dan segala macamnya. Ya, jadi kalau bicara tenaga kerja asing itu di Undang-Undang 13 sudah diatur dalam 8 pasal dengan ayat yang lumayan banyak. Itu pun masih ditambah dengan peraturan menteri dan turunan-turunan yang lainnya. Jadi Anda bisa membayangkan bahwa demikian rigidnya, demikian banyaknya aturan yang harus dilewati kalau perusahaan tersebut harus mempekerjakan tenaga kerja asing. Saya harap Anda bisa mengerti. Berikutnya pasal bab 9 yang membahas mengenai hubungan kerja. Ini ada sekitar 17 pasal yang ada di bab ini. Saya ambil pasal 51. Pasal 51
tertulis bahwa perjanjian kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Ya. Jadi hubungan kerja ini terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Lalu ayat 2 menyampaikan bahwa perjanjian kerja ini bersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Anda harus ingat sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia di perusahaan bahwa perjanjian kerja itu harus tertulis. Nggak boleh perjanjian kerja pakai lisan. Ya. Jadi tinggalkan cara-cara perjanjian kerja yang tidak ada dasar tertulisnya. Harus tertulis, ya. Pasal 55 menyampaikan bahwa perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan atau dirubah kecuali atas persetujuan para pihak. Jadi misalkan antara Anda bekerja dengan perusahaan sudah ada perjanjian kerja tertulisnya. Lalu tiba-tiba di tengah perjalanan, tiba-tiba perusahaan merasa bahwa ingin menarik kembali atau ingin membatalkan perjanjian itu misalkan. Itu tidak boleh. Karena perjanjian kerja ini bisa diubah atau ditarik jika ada persetujuan para pihak. Pihak pertama pemberi kerja, pihak kedua adalah penerima pekerjaan. Ya. Jadi perjanjian kerja itu bisa batal kalau ada persetujuan para pihaknya. Berikutnya adalah pasal 56. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu. Jadi perjanjian kerja tersebut itu bisa dibatasi waktu, bisa juga tidak dibatasi waktu. Ya. Lalu ayat berikutnya adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam itu didasarkan atas jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jadi di dalam perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja itu satu adalah tertulis, ada waktu yang ditentukan, ada waktu yang tidak ditentukan. Kalau waktunya telah ditentukan maka harus ada jangka waktunya dan berikutnya ada selesainya pekerjaannya. Jadi misalnya ada perjanjian kerja untuk membangun rumah sakit misalkan, berarti jangka waktunya mungkin tidak ada, tapi yang menjadi batasan waktu tertentunya adalah selesainya pekerjaan membangun rumah sakit. Itu adalah pasal-pasal yang ada di bab 9. Jadi pasal 50 sampai 66 di situ menyangkut hubungan kerja. Anda bisa membaca lebih detail di Undang-Undang 13 mengenai pasal-pasal yang terkait dengan hubungan kerja. Berikutnya adalah bab 10. Di sini ada banyak sekali pasal, dari pasal 67 sampai 101. Di mana di bab 10 ini undang-undang ini menyampaikan mengenai perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan. Apa itu? Di pasal 67 tertulis bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Jadi dalam rangka, tadi kan saya sampaikan mengenai kesamaan hak untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satunya adalah kesamaan hak bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang difabel, ya, difabel. Itu juga salah satu tugas amanah undang-undang kepada pemerintah untuk memberikan hak pekerjaan yang sama kepada kawan-kawan kita, saudara kita yang difabel. Nah, perluasan hak tadi juga dibarengi dengan perlindungan, ya, perlindungan.
Di pasal 67 ini tertulis sebuah pesan mengenai perlindungan kepada tenaga kerja yang menyandang difabel. Karena apa? Pengusaha wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Ya. Jadi kalau kita merekrut tenaga kerja difabel, maka perusahaan tersebut, pengusaha tersebut juga harus memberikan perlindungan yang sesuai. Saya kenal dengan pemilik sebuah perusahaan pabrik tas di Tangerang, di mana beliau sangat concern dengan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang difabel, sehingga beliau setiap tahun mentargetkan untuk selalu menambah jumlah karyawannya yang dari difabel. Nah, mirip dengan yang disampaikan di pasal 67 ini, maka pabrik tas tersebut juga memberikan perlindungan yang sesuai kepada karyawan-karyawan yang memang difabel. Contoh, mereka dijauhkan dari mesin-mesin yang berbahaya misalkan. Jadi pekerjaan-pekerjaan mereka misalnya yang menjahit tasnya bukan pekerjaan-pekerjaan yang berisiko besar. Jadi pengusaha ataupun perusahaan wajib memberikan perlindungan. Lalu ada sebuah perusahaan bus, kalau Anda lihat di YouTube namanya Sumber Alam, pemilik namanya Pak Antoni. Beliau juga orang yang memikirkan bagaimana memberikan kesempatan kepada kaum difabel untuk bekerja di perusahaannya. Jadi beliau akan lihat difabelnya di mana. Karena kalau misalkan difabelnya itu di tunarungu misalkan oleh Pak Antoni pemilik bis Sumber Alam itu, maka yang bersangkutan dijauhkan dari mesin-mesin yang ada di perusahaan tersebut, misalkan mesin-mesin bis segala macam, karena dia tidak mendengar, dikhawatirkan dia tidak melihat kalau adanya mesin yang sedang berjalan, gitu ya. Maka biasanya ditempatkannya di misalkan di pencucian kendaraannya atau di bagian kebersihan kendaraannya, kira-kira gitu. Bukan di tempat-tempat mekanik sedang bekerja ataupun tempat-tempat yang ada mesin-mesin yang berjalan membahayakan buat mereka. Lalu terkait dengan perlindungan, di bab ini juga di pasal 68 mencantumkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ya. Jadi tidak boleh anak-anak itu dipekerjakan. Karena sudah diatur di pasal 68 Undang-Undang 13. Nah, kalau 67 tadi untuk kaum difabel, 68 untuk anak-anak. Berikutnya adalah pasal 76. Ini perlindungan untuk pekerja wanita, perempuan. Sehingga kita bisa melihat di ayat 1 tertulis bahwa pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23 sampai dengan pukul 7. Jadi kalau pekerja itu kurang dari umur 18 harus dipekerjakannya siang, tidak boleh malam. Nah, bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan yang sedang hamil dan menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan serta keselamatan kandungannya, maka karyawan tersebut dilarang ditugaskan di jam 23 sampai dengan jam 7 pagi. Ya, jadi kalau untuk ibu hamil itu harus dipekerjakan
siang lah kira-kira ya, dari jam 7 sampai jam 11 malam. Jika terjadi pengusaha atau perusahaan itu mempekerjakan pekerja atau buruh wanita antara pukul 23 sampai 7, maka wajib hukumnya untuk memberikan makanan dan minuman yang bergizi. Wajib juga menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, karena kan bekerjanya dari jam 23 sampai jam 7. Jadi pasal 76 ini menyampaikan adanya perlindungan kepada buruh perempuan, sehingga jam kerjanya pun diatur, kewajiban-kewajiban atas hak-hak yang harus diberikan juga diatur ya. Jadi ini Anda tentunya sudah bisa melihat bahwa pasal-pasal di bab 10 ini sangat terasa adanya perlindungan terhadap karyawan. Berikutnya adalah pasal 77. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja ya. Jadi waktu kerja itu diatur. Di ayat 2 diatur bahwa waktu kerja seperti yang dimaksud dalam ayat 1 di atas meliputi 7 jam per hari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja ya, atau 8 jam dalam 1 hari dengan total 40 jam dalam 1 minggu ya. Jadi itu adalah aturan jam kerjanya. Jika pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana masuk dalam pasal 77 ayat 2, maka ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan dengan aturan waktu lembur seperti yang telah ditentukan seperti yang dalam ayat 2 ini. Masih terkait dengan perlindungan tenaga kerja, di bab 10 dari Undang-Undang 13 tahun 2003. Sekarang kita masuk ke pasal 80. Di pasal 80 itu tertulis bahwa pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Ya, jadi tidak boleh perusahaan melarang karyawannya untuk melaksanakan ibadah. Misalkan sebagai muslim tidak diperbolehkan sholat, misalkan harus berkejar terus, atau tidak diperbolehkan sholat Jumat misalkan, itu nggak boleh. Jadi undang-undang ini melindungi hak beragama dari semua karyawannya, semua pekerja. Lalu terkait juga perlindungan berikutnya adalah perlindungan kepada pekerja wanita, di mana di pasal 82 ayat 1 ditulis bahwa pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan, menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Jadi inilah dasar cuti melahirkan selama 3 bulan, karena sudah dicantumkan dalam pasal 82 bahwa karyawan yang melahirkan mendapatkan cuti 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan, sehingga total adalah 3 bulan. Nah, bagaimana perlindungan untuk karyawan yang keguguran? Di pasal 82 ayat 2 ditulis bahwa pekerja perempuan yang mengalami keguguran berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Jadi kalau ada karyawan perempuan yang keguguran, maka karyawan tersebut berhak untuk mendapatkan waktu istirahat selama 1,5 bulan. Masih terkait dengan perlindungan, di pasal 88
ayat 1. Jadi di pasal 88 tertulis bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, lalu tentu terkait dengan ayat 2. Di ayat 2 disampaikan untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja buruh. Dilanjutkan lagi di ayat ketiga, kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh meliputi 1. Upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena kegiatan atau di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan acara pembayaran upah, denda ataupun potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, lalu pembayaran pesangon maupun perhitungan pajak penghasilan atau PPh 21-nya. Jadi di Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bagaimana caranya pekerja dilindungi agar memperoleh penghasilan yang layak, ya. Jadi itu diatur di pasal 88. Lalu perlindungan berikutnya di pasal 93, upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan. Jadi kalau nggak ada pekerjaan nggak dibayar. Tapi aturan tersebut tidak berlaku dan pengusaha ataupun perusahaan tetap wajib membayar upah jika pekerja atau buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Jadi kalau karyawannya itu sakit, ya, tidak melakukan pekerjaan, tidak boleh dipotong upahnya. Lalu juga tidak berlaku bagi pekerja perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua pada masa haidnya. Jadi kalau karyawan itu sakit dikarenakan masa haidnya, maka juga perusahaan tidak boleh memotong hak atau upahnya. Lalu juga tidak bisa dipotong haknya atau upahnya jika pekerja atau buruh tidak masuk bekerja karena menikah. Makanya di setiap perusahaan biasanya ada peraturan cuti khusus menikah. Jadi cuti khusus menikah itu tidak boleh perusahaan memotong hak upah dari karyawannya, ya. Jadi kalau nggak masuk karena menikah, itu tidak dipotong hak-haknya. Pertanyaannya kalau upahnya berkali-kali bagaimana? Kalau menikahnya berkali-kali gimana? Ya, itu pengecualian, ya. Lalu juga jika karyawan tersebut menghitankan anaknya, membaptiskan anaknya, atau karyawan tersebut istrinya melahirkan, istrinya keguguran, jika pasangan dari karyawan tersebut, entah suami entah istri, orang tua, anak, menantu, anggota keluarga yang lain dalam satu rumah meninggal dunia, itu kalau cuti khusus karena keluarga meninggal dunia pun itu tidak bisa dipotong upahnya, ya. Jadi ini pengecualian dari ayat 1 tadi. Karena ayat 1 tadi adalah pekerja yang tidak bekerja maka dipotong upahnya, tidak dibayar. Tapi itu dikecualikan bagi yang sakit, yang perempuan yang sedang haid, lalu jika menikahkan anaknya, menghitankan anaknya, membaptiskan anaknya, jika istrinya melahirkan, lalu jika ada yang meninggal, itu semua dikecualikan. Pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaan karena sudah menjalankan kewajiban terhadap agamanya. Jadi kalau misalkan Anda tidak masuk kerja karena Anda naik haji, itu juga tidak bisa dipotong upahnya.
ya, karena dia sedang menjalankan kewajiban terhadap agamanya, ya. Ada pengecualian yang lain yang bisa Anda baca di Undang-Undang 13 2023, khususnya di pasal 93, apa saja yang dikecualikan, ya, apa saja yang dikecualikan. Berikutnya adalah masih lanjutan dari pasal 93, sekarang ayat 3. Upah yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf A sebagai berikut. Jadi untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upah. Jadi kalau ada karyawan sakit nggak masuk kerja, perusahaan masih harus membayar 100% upahnya dalam 4 bulan pertama. Jadi dia nggak masuk 4 bulan itu masih harus dibayar 100% upahnya. Tapi kalau 4 bulan berikutnya dia tetap nggak masuk karena sakit, mungkin dirawat di rumah sakit sekian lama misalkan, maka di 4 bulan kedua itu upahnya dibayar 75%. Ya. Ini terus progresif sifatnya, jadi kalau lebih panjang lagi persentasenya akan semakin besar potongannya, jadi yang dibayar semakin kecil, ya. Lebih detail Anda bisa buka di pasal 93 Undang-Undang 13. Lalu di pasal 93 ayat 4, upah yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf C sebagai berikut. Pekerja atau buruh menikah dibayarkan selama 3 hari. Jadi ini terkait dengan cuti khusus. Jadi kalau karyawan menikah mendapat cuti khusus 3 hari, artinya selama 3 hari itu dia tetap harus dibayar. Jika menikahkan anaknya dibayarkan selama 2 hari. Jika menghitankan anaknya dibayar selama 2 hari. Artinya dia mendapatkan hak untuk tidak dipotong upahnya selama 2 hari. Membaptiskan anaknya 2 hari. Istri melahirkan atau keguguran itu 2 hari, dan seterusnya. Jadi ini adalah jumlah hari yang masih harus dibayarkan jika yang bersangkutan tidak masuk bekerja dengan alasan-alasan tersebut. Di pasal 99 terkait dengan perlindungan disampaikan bahwa setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja BPJS, ya. Jaminan sosial tenaga kerja tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Lalu berikutnya, kalau tadi kita bicara perlindungan tenaga kerja, di bab berikutnya, di bab 11, itu pasal 102 sampai 149, itu membahas mengenai hubungan industrial, ya. Apa saja itu? Di pasal 104 membahas mengenai serikat pekerja, di mana setiap pekerja atau buruh itu berhak ya, ngomongnya berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh, ya. Jadi Anda punya hak untuk membuat serikat pekerja di perusahaan Anda, ataupun karyawan di perusahaan Anda berhak untuk membuat serikat pekerja di perusahaan Anda, karena ini terkait dengan hubungan industrial, hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Nah, kalau di pasal 104 setiap karyawan berhak membentuk serikat pekerja, demikian juga di pasal 105 bahwa pengusaha juga berhak membentuk organisasi pengusaha. Makanya Anda sering mendengar barangkali kata-kata APindo, ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Lalu
ada asosiasi-asosiasi yang untuk usaha-usaha yang sejenis, misalkan IPOMI, Ikatan Pengusaha Otomotif Indonesia misalnya. Jadi kalau karyawan berhak membentuk serikat pekerja, demikian juga perusahaan juga berhak, pengusahanya berhak untuk membentuk serikat pengusaha, organisasi pengusaha. Nah, terkait hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerja, di pasal 108 juga bisa kita perhatikan bahwa jika pengusaha itu mempekerjakan pekerja minimal 10 orang, sekurang-kurangnya 10 orang, maka pengusaha tersebut wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jadi sering sekali saya sendiri menemukan banyak perusahaan yang tidak punya peraturan perusahaan, ya. Jadi aturan perusahaan itu adanya sifatnya verbal saja, lisan saja, nggak boleh. Karena perusahaan dengan karyawan jumlahnya minimal 10, sekurang-kurangnya 10, itu perusahaan itu wajib untuk membuat peraturan-peraturan perusahaan untuk karyawannya, ya. Lalu di pasal 111 menyampaikan bahwa peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerjanya, syarat kerja, tata tertibnya, dan jangka waktunya. Jadi peraturan perusahaan itu tidak bisa seumur hidup. Peraturan perusahaan itu harus ada jangka waktunya, nanti direview kembali. Kalau memang dirasakan masih relevan, dilanjutkan, ya. Jadi di dalam peraturan perusahaan itu kira-kira poin-poinnya adalah apa hak karyawan, apa hak pengusaha, apa kewajiban karyawan, apa kewajiban pengusaha, sampai dengan jangka waktu peraturan tersebut, ya. Jadi itu kira-kira yang disampaikan di pasal 11. Tapi yang harus Anda perhatikan adalah jika perusahaan Anda itu mempunyai pekerja minimal 10 orang, maka wajib memiliki peraturan perusahaan. Isinya peraturan perusahaan seperti apa dicantumkan di pasal 111 mengenai hak dan kewajiban bagi pengusaha maupun bagi pekerja. Terkait dengan hubungan industrial juga tampil di pasal 111 ayat 1. Apa itu? Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang telah tercatat pada instansi bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. Jadi di atas dari peraturan perusahaan tadi masih ada satu lagi adalah perjanjian kerja bersama. Jadi perjanjian kerja bersama adalah kesepakatan yang dibuat oleh karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja. Dalam sebuah perusahaan ada beberapa serikat pekerja, berarti adalah ini kesepakatan antara beberapa serikat pekerja dengan pengusaha. Ya, jadi perjanjian kerja bersama adalah kesepakatan antara serikat pekerja dengan pengusahanya dan dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab, biasanya kepada Disnaker, ya. Dan ini sama dengan peraturan perusahaan, ini juga ada masa berlakunya. Jadi begitu masa berlakunya habis, diadakan perundingan kembali dan dicatatkan juga ke Disnaker setempat. Jadi kalau sudah perjanjian kerja bersama PKB itu harus dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dalam hal ini Disnaker.
Lalu berikutnya adalah di pasal 123 itu membahas mengenai masa berlakunya perjanjian kerja. Itu paling lama 2 tahun. Jadi tiap 2 tahun perjanjian kerja bersama itu harus duduk bareng untuk dibahas kembali. Beberapa kali saya bergabung di beberapa perusahaan. Kebetulan hampir selalu saya menjadi wakil dari manajemen pada saat membahas mengenai perjanjian kerja bersama. Jadi perjanjian kerja bersama yang sebelumnya kami review, ada plus, ada minus. Seperti ini maunya pekerja, seperti ini maunya serikat pekerja, seperti ini maunya pengusaha. Dicarilah tengah-tengahnya. Nah, kesepakatan itu yang ditampilkan dalam perjanjian kerja bersama yang baru, dan itu dicatatkan kembali ke Disnaker. Ya. Jadi salah satu yang pernah saya terlibat adalah pada saat saya mencoba menyederhanakan perizinan karyawan di perusahaan. Karena di perjanjian kerja yang sebelum saya bergabung di perusahaan itu, karyawan itu tidak masuk dengan beberapa opsi: cuti, sakit, izin, dan apa. Nah, saya pandang bahwa karyawan itu haknya ada di cuti. Karena rupanya setelah saya perhatikan secara data, karyawan perusahaan kami itu lebih banyak ambil cuti, lebih banyak ambil izin, tidak pernah ambil cuti. Sehingga pada saat akhir tahun selalu omongannya adalah, nih cutiku masih utuh. Iya, cutinya masih utuh, tapi izinnya banyak. Nah, akhirnya pada saat perpanjangan perjanjian kerja bersama, saya ajukan perubahan pasal tersebut. Dan melalui negosiasi panjang, akhirnya serikat pekerja mengalah atau kalah untuk menghapuskan pasal izin di perjanjian kerja bersama. Itu contoh-contoh perundingan antara pengusaha dengan pekerja terkait dengan perjanjian kerja bersama. Ya. Jadi masa berlaku PKB tadi, perjanjian kerja bersama tadi adalah 2 tahun. Di ayat 2 adalah PKB tersebut, perjanjian kerja bersama tersebut, dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 tahun. Berdasarkan kesepakatan tertulis. Jadi kalau misalkan karena ada agenda khusus dirasakan 2 tahun tadi, wah kita nggak sempet nih, bisa diperpanjang 1 tahun. Tapi ada kesepakatan tertulis antara serikat pekerja dengan pengusaha. Lalu ayat 3 menyampaikan bahwa perundingan penyusunan perjanjian kerja bersama tersebut dapat dimulai paling cepat 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa masa perundingan tersebut dibatasi selama 3 bulan sebelum masa perjanjian kerja bersamanya habis. Ya. Masih terkait dengan hubungan industrial, di pasal berikutnya di 137 juga diatur mengenai mogok kerja. Jadi mogok kerja juga masuk di dalam Undang-Undang 13. Pasal 137 menuliskan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja dan serikat pekerja dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
Jadi kalau dalam satu konteks perundingan itu gagal, perundingan perjanjian kerja bersama ataupun perundingan kenaikan gaji dianggap gagal, maka mogok kerja itu juga diatur dalam undang-undang bahwa mogok kerja itu hak dasar pekerja, tapi harus dilakukan secara sah, tertib, dan damai. Nah, apa saja parameter sah, tertib, dan damai itu dijelaskan di beberapa pasal berikutnya. Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ya, yang masuk dalam kategori sah, tertib, dan damai tadi, maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara melarang para pekerja mogok kerja berada di lokasi produksi. Ya, jadi di slide ini saya menyampaikan bahwa mogok itu adalah salah satu hak pekerja dengan syarat sah, tertib, dan damai. Tapi pengusaha atau perusahaan juga punya hak. Apa haknya? Jadi haknya adalah perusahaan atau pengusaha bisa melarang para pekerjanya mogok kerja di area produksi dengan pertimbangan untuk menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan. Gara-gara mogok, emosi, di dekat mesinnya disabotase. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, pengusaha berhak untuk melarang atau mengambil tindakan kalau ada mogok di tempat kerja. Jadi bila dianggap perlu, pengusaha bisa melarang pekerja atau buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan. Jadi boleh mogok tapi jangan di dalam gedung pabrik misalkan. Silahkan di halaman kantor atau di lapangan atau di depan di pinggir jalan misalkan seperti itu ya. Jadi bila dianggap perlu, pengusaha atau perusahaan bisa melarang mogok kerja yang berada di dalam lokasi perusahaan. Jadi itu kira-kira yang saya sampaikan terkait dengan hukum ketenagakerjaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini materinya panjang sekali. Jadi sementara untuk sesi ini saya cukupkan, akan saya sambung di sesi berikutnya untuk kita menyelesaikan seluruh materi terkait dengan hukum ketenagakerjaan. Sampai jumpa di sambungan materi hukum ketenagakerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.